Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria dan rekan saya JC Azka Maulida. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang arbitrase. Definisi arbitrase. Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Menurut Henry Campbell Black, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan keputusannya mengikat. Selanjutnya, teori putusan arbitrase. Secara umum, putusan arbitrase ada dua macam, yaitu yang pertama, putusan arbitrase nasional. Merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia. Putusan arbitrase nasional ialah putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Arbitrase, baik itu adalah putusan sela maupun putusan final dan mengikat. Yang kedua ada putusan arbitrase internasional. Merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase bersifat akhir atau final dan mengikat atau binding. Hal ini tentunya berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak. Hal ini dipertegas dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, terhadap pendapat atau putusan yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, bersifat final dan binding, yang artinya tidak dapat dibanding atau dikasasi. Hal ini dikarenakan memang arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang putusannya harus dilakukan secara sukarela. Selanjutnya, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, baik nasional maupun internasional, diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk arbitrase nasional, eksekusi dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dapat menerima atau menolak permohonan tersebut. Sedangkan untuk arbitrase internasional, putusan harus memenuhi syarat tertentu, termasuk pendaftaran di pengadilan negeri dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Selanjutnya, penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilalui dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak penyelesaian pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan
arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri diberi waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama, ada perjanjian arbitrase harus memenuhi syarat tertentu, seperti kesepakatan yang mengikat, kecakapan membuat perjanjian, dan sebab yang tidak terlarang. Yang kedua, ada sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kemudian, ada putusan arbitrase bersifat final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Pengadilan negeri dapat menolak melaksanakan eksekusi putusan arbitrase jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan, bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak sejalan dengan ketertiban umum. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain: 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Selain itu, Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase menerangkan bahwa pengajuan pembatalan putusannya harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Tahapan pengajuan pembatalan putusan yaitu sebagai berikut. 1. Pengajuan permohonan secara tertulis yang mencantumkan alasan-alasan pembatalan sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Arbitrase. 2. Permohonan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung, sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, di mana alasan-alasan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan. 3. Pengadilan negeri akan melakukan pemeriksaan persidangan terhadap permohonan pembatalan, di mana para pihak dapat memberikan keterangan serta bukti tambahan. 4. Apabila pengadilan menerima permohonan, maka putusan arbitrase tersebut dinyatakan batal. Jika sebaliknya permohonan ditolak, maka putusan arbitrase tetap sah dan mengikat para pihak. Kemudian, kelebihan dan kelemahan arbitrase. Pertama, kelebihan. Sidang arbitrase adalah sidang yang tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Kedua, putusan arbitrase mengikat para pihak atau final dan binding, dan dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. 3. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Kemudian kelemahan. 1. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. 2. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. 3. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan. Kemudian kesimpulan,
Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang tinggi, serta waktu dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan peradilan di tingkat nasional. Namun, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bisnis mengenai arbitrase serta peluang kerugian akibat keputusan arbitrase yang tidak memenuhi harapan salah satu pihak menjadi tantangan dalam penggunaan arbitrase. Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional, perlu dilakukan beberapa langkah seperti memperbaiki prosedur dan syarat pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase nasional dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dengan lembaga arbitrase nasional. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.